إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan keluar lain bagi mereka kecuali mendatangi paman beliau, Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apapun yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat dengan berkata, adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa, merupakan pembodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka yang sejak dahulu mereka sudah berada pada agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan ini, oleh karena itu mereka langsung melaksanakannya. Ibnu Ishaq menuturkan, beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempat Abu Thalib lalu berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami. Toh engkau juga seperti kami. Marilah menentangnya sehingga kita bisa mencegahnya. Dengan perkataan yang halus dan penolakan yang lembut, Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah SAW bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Membuat kesepakatan bersama melarang orang-orang yang menunaikan haji untuk mendengarkan dakwah. Selama masa-masa itu, orang-orang Quraisy juga disibukkan urusan lain, yaitu semakin dekatnya jarak antara dakwah secara terang-terangan dengan musim haji. Mereka menyadari bahwa berbagai utusan dari seluruh jazirah Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu, mereka berpendapat untuk mengeluarkan satu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad, agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di dalam jiwa mereka. Mereka pun berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah memperbincangkan masalah ini. Al-Walid berkata, ambil satu kesimpulan tentang masalah ini dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat sehingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain, sebagian menyanggah sebagian yang lain. Pendapatmu sendiri bagaimana? Tanya mereka. Sampaikan dulu pendapat kalian, biar aku mendengarkan, kata Al-Walid. Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun. Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun, jawab Al-Walid. Toh kita pernah melihat para dukun. Dia sama sekali tidak menggunakan sajak dan mantra seperti dukun. Kita katakan saja dia orang sinting, kata mereka. Dia bukan orang sinting, kata Al-Walid. Toh kita sudah melihat orang-orang sinting dan mengetahuinya. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak semenanya, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang sinting. Kita katakan saja dia seorang penyair, kata mereka. Dia bukan penyair, kata Al-Walid. Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair, yang rajaz, hajaz, qaril, maqbud, maupun mabsud. Apa yang disampaikannya itu bukanlah termasuk syair. Kita katakan saja dia seorang penyihir, kata mereka. Dia bukanlah seorang penyihir, kata Al-Walid. Kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkomat kamit dan tidak membuat buhul tali layaknya penyihir. Kalau begitu, apa yang harus kita katakan? Mereka bertanya. Al-Walid menjawab, demi Allah, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang.
Tidaklah kalian mengucapkan sedikit saja dari perkataan tersebut, melainkan dia mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang batil. Namun, sebutan yang paling mirip untuk dia, hendaklah kalian mengatakan sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian terpecah belah karenanya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak sebutan yang mereka tawarkan, maka mereka berkata, "Kalau begitu sampaikan pendapatmu yang tak bisa dibantah lagi. Beri aku waktu barang sejenak untuk memikirkan hal ini," kata Al-Walid, yang kemudian diam berfikir dan terus berfikir, hingga akhirnya dia menyampaikan pendapatnya seperti yang disebutkan di atas. Tentang apa yang dilakukan Al-Walid ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 16 ayat di dalam surah Al-Mudaththir dari ayat 11 hingga 26. Di antaranya disebutkan tentang bagaimana dia memeras pikirannya. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, maka mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu, mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui manusia tatkala datang, sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapat peringatan tentang diri Muhammad, dan mereka juga menyebutkan keadaannya. Yang mempelopori pelaksanaan ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah SAW mendatangi manusia di tempat tinggal mereka, di pasar Ukaz, Majannah, dan Zil Majaz, menyeru mereka kepada Allah. Sementara itu, Abu Lahab menguntit di belakang beliau sambil berkata, "Janganlah kalian mematuhinya, karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta." Akibatnya, pada musim itu, orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah SAW. Nama beliau tersebar di seluruh penjuru Arab. Alhamdulillah, sahabat Lentera Kisah, semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan sahabat Lentera Kisah untuk haji dan umroh, serta mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.